Ia selalu berjalan menunduk, seolah takut dikenal manusia. Setiap pujian ia hindari, setiap sanjungan ia jauhi. Saat orang lain berlomba ingin disebut mulia, ia justru berdoa agar dilupakan. Ia diremehkan, ditertawakan, bahkan dianggap tak berarti. Namun, ia lupa satu hal. Takdir Allah tak bisa dihindari. Ketika Allah berkehendak mengangkat seorang hamba, tak ada hinaan yang mampu menjatuhkannya, dan tak ada manusia yang mampu menutup cahayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta kisah Islami, karomah, dan perjalanan para wali Allah. Di video kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah penuh hikmah tentang seorang hamba yang melarikan diri dari pujian manusia, namun tidak bisa lari dari ketetapan Allah. Sebelum kita mulai, mohon dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, agar lebih banyak saudara kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah penuh cahaya iman ini. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun pisang ketika seorang lelaki tua menyapu halaman surau kecil di pinggir desa. Sapu lidi di tangannya bergerak pelan, teratur, seolah ia tak ingin mengganggu sunyi yang masih tersisa setelah subuh. Pakaiannya sederhana, sarung kusam, baju koko yang warnanya telah pudar dimakan waktu. Dia lagi, gumam seorang pemuda yang melintas sambil menyeret sandal. Setiap hari cuma bersih-bersih masjid, kerjaannya itu saja, sahut temannya sambil tertawa kecil. Lelaki itu mendengar, jelas, namun tangannya tak berhenti menyapu. Kepalanya tetap menunduk, seakan kata-kata itu tak pernah singgah di telinganya. Namanya hampir tak pernah disebut. Orang-orang hanya memanggilnya si penjaga surau. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tak ada yang peduli siapa keluarganya. Ia datang ke desa itu bertahun-tahun lalu, membawa satu tas kecil dan niat sederhana, beribadah dan mengabdi tanpa dikenal. Suatu hari, ketika warga berkumpul membicarakan pembangunan masjid besar di pusat desa, ia ikut duduk di pojok ruangan. Masalah dana ini harus dipikirkan matang, kata seorang tokoh desa. Ia mengangkat kepala sedikit, lalu berkata lirih, mungkin bisa dimulai dari yang kecil, yang penting ikhlas. Semua mata menoleh, sejenak sunyi, lalu terdengar tawa tertahan. Kamu ini siapa? Memberi saran. Ngurus sapu saja sudah cukup. Wajahnya memerah. Ia tersenyum kecil. Maaf, saya hanya lewat. Ia berdiri, melangkah keluar meninggalkan ruangan dengan dada bergetar. Bukan karena marah, tapi karena takut hatinya ternodai oleh rasa ingin diakui. Malamnya, ketika desa terlelap, ia kembali ke surau. Lampu temaram menyinari sosoknya yang bersujud lama. Ya Allah, bisiknya dengan suara bergetar. Jangan engkau tampakkan aku pada manusia. Sembunyikan aku sebagaimana engkau menyembunyikan wali-walimu. Air matanya jatuh membasahi sajadah lusuh. Ia takut dikenal, ia takut dipuji. Karena ia tahu, pujian bisa menjadi hijab paling halus antara hamba dan Robnya. Tak seorang pun tahu bahwa di balik tubuh ringkih itu tersimpan hati yang penuh zikir. Tak ada yang sadar bahwa lelaki yang mereka remehkan itu menghabiskan malamnya dengan istighfar dan shalawat tanpa henti. Di mata manusia, ia hanyalah penjaga surau. Namun di sisi Allah, ia sedang dipersiapkan. Dan takdir pelan-pelan mulai bergerak menuju dirinya. Hari-hari berlalu, dan keberadaan lelaki penjaga surau itu mulai terasa. Bukan karena namanya disebut, tapi karena dampaknya diam-diam mengubah suasana. Surau kecil yang dulu sepi, kini selalu bersih, wangi, dan terasa menenangkan.
Jamaah yang datang sering merasa betah berlama-lama, meski tak tahu mengapa. "Entah kenapa, sholat di sini lebih khusyuk ya," ujar seorang bapak seusai maghrib. "Iya, rasanya tenang," sahut yang lain. Ucapan itu sampai ke telinganya. Ia berdiri di sudut, menunduk. Jantungnya berdegup tak nyaman. Malam itu setelah jamaah pulang, ia mematikan lampu satu persatu, lalu duduk sendiri. "Ya Allah," gumamnya pelan. "Aku takut jika semua ini karena aku." Keesokan harinya, seorang ibu datang membawa sebungkus nasi. "Ini untuk Bapak, terima kasih sudah menjaga surau." Ia kaget, lalu mengibaskan tangan. "Jangan Bu, saya hanya melakukan kewajiban." "Ah, Bapak ini rendah hati sekali," kata sang ibu sambil tersenyum. Wajahnya langsung pucat. Ia mengambil nasi itu, bukan karena senang, tapi agar tak menyakiti hati sang ibu. Saat ibu itu pergi, ia berbisik lirih. "Astagfirullah, pujian lagi." Di warung kopi, cerita mulai beredar. "Penjaga surau itu orang baik," kata seseorang. "Kayaknya alim," timpal yang lain. Namun tak sedikit yang mencibir. "Alim dari mana? Pakaiannya saja itu-itu terus. Orang seperti dia palingan cuma pencitraan." Kata-kata itu menusuk, tapi justru membuatnya lega. "Alhamdulillah," bisiknya dalam hati. "Masih ada yang meremehkan aku." Suatu sore, seorang pemuda mendekatinya. "Pak, Bapak sering sholat malam ya?" Ia terdiam. "Kenapa kamu bertanya?" "Saya sering lihat lampu surau masih menyala tengah malam." Ia panik, tangannya gemetar. "Ah, mungkin kamu salah lihat." Pemuda itu tersenyum. "Kalau benar pun itu luar biasa, Pak." Ia segera memalingkan wajah. "Jangan bicara begitu, jangan ceritakan pada siapapun." Malam itu, ia sujud lebih lama dari biasanya. "Ya Allah," tangisnya pecah. "Ya Allah, aku mohon, jika Engkau berikan sedikit kebaikan padaku, sembunyikanlah ia dari mata manusia." Tapi ia tak tahu, setiap kali ia berlari dari pujian, takdir justru semakin mendekat. Karena ketika seorang hamba benar-benar ikhlas menghindar dari sorotan, Allah sendirilah yang akan menjadi pelindungnya. Dan perlahan, bisikan tentang dirinya mulai terdengar, meski ia mati-matian ingin tetap tak terlihat. Suatu pagi, kabar besar menyebar ke seluruh desa. Seorang ustadz terkenal dari kota akan datang dan mengisi pengajian khusus di masjid utama. Warga berbondong-bondong bersiap. Spanduk dipasang, kursi disusun rapi. Pengeras suara diuji berkali-kali. Lelaki penjaga surau itu ikut berjalan pelan menuju masjid besar. Pakaiannya tetap sama, sarung kusam, sandal tipis, wajah menunduk. Saat ia masuk dan duduk di saf belakang, beberapa pasang mata langsung melirik. "Ngapain dia ikut? Paling juga nggak ngerti apa-apa," sahut yang lain sambil terkekeh. Ia mendengar semuanya. Dadanya berdesir. Tangannya menggenggam lutut, menahan gelombang rasa yang muncul. "Tenang, ini ujian hati," bisiknya pada diri sendiri. Pengajian dimulai. Sang ustadz menyampaikan kajian mendalam tentang tauhid dan makrifat. Kata-katanya tinggi, dalil-dalilnya berat. Jamaah mengangguk-angguk, sebagian tampak kebingungan. Lalu sang ustadz berkata, "Baik, adakah yang ingin bertanya atau menanggapi?" Beberapa orang mengangkat tangan. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan. Namun satu pertanyaan membuat ruangan mendadak senyap. Bagaimana membedakan antara ilham dari Allah dan bisikan nafsu dalam kehidupan sehari-hari? Tanya seorang jamaah. Ustadz itu terdiam sejenak. Ia menarik nafas panjang. Lelaki penjaga surau itu menunduk lebih dalam. Dadanya bergetar. Ia tahu jawabannya, tapi hatinya berteriak, "Jangan bicara." Namun Ustadz berkata, "Adakah yang bisa menjawab?" Sunyi. Beberapa orang melirik ke sekeliling. Lalu tanpa sadar lelaki itu mengangkat tangannya. Setengah. Orang di sampingnya mendengus.
Dia mau jawab, "Jangan bercanda." Ia ragu, tangannya gemetar. "Maaf, jika berkenan." Tawa kecil terdengar. "Pak, ini pengajian, bukan obrolan warung." Wajahnya memanas, namun Ustadz mengangkat tangan. "Silakan." Ia berdiri perlahan, suaranya rendah tapi tenang. Ilham dari Allah, katanya, selalu mengajak pada ketaatan, kerendahan hati, dan rasa takut kepadanya. Sedangkan bisikan nafsu selalu ingin dipuji, ingin terlihat, ingin diakui. Ruangan mulai sunyi. Jika setelah suatu dorongan, hati justru ingin bersembunyi dari manusia, maka itu tanda rahmat. Namun jika ingin dikenal, maka mohonlah perlindungan. Tak ada tawa lagi, tak ada bisikan. Ustadz itu menatapnya lama, lalu berdiri. "Siapa nama Anda?" tanyanya dengan suara bergetar. Lelaki itu menunduk. "Saya bukan siapa-siapa." Ustadz menarik nafas dalam. Ilmu seperti ini tidak datang dari buku semata. Warga saling pandang. Orang-orang yang tadi mencibir kini menelan ludah. Namun lelaki itu segera duduk kembali. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Dadanya sesak. "Ya Allah, aku sudah melanggar. Aku terlihat." Ia tidak tahu bahwa sejak detik itu, takdirnya mulai terbuka di hadapan manusia, dan ujian yang lebih besar sedang menunggunya. Ruangan itu awalnya riuh oleh bisik-bisik. Beberapa orang masih tertawa kecil. Sebagian lain menatap sinis ke arah lelaki penjaga surau yang berdiri ragu di saf belakang. Tak ada yang benar-benar menganggapnya serius. Baginya, berdiri saja di tempat itu sudah terasa seperti kesalahan besar. "Sudahlah Pak, duduk saja," bisik seseorang dengan nada mengejek. "Ini urusan orang berilmu." Ia menelan ludah. Lututnya gemetar. Dalam hatinya berkecamuk doa yang tak putus. "Ya Allah, jika diam lebih Engkau cintai, maka biarkan aku diam. Tapi jika Engkau ingin aku bicara, jagalah hatiku." Ustaz besar itu menatapnya tenang. "Silakan, kami mendengar." Tak ada teriakan, tak ada gaya bicara menggelegar. Ia berbicara pelan. Sangat pelan. Namun anehnya, ruangan justru menjadi sunyi. "Ilmu," katanya lirih, "bukan tentang banyaknya hafalan, tapi tentang seberapa dalam rasa takut kita kepada Allah." Seseorang berhenti menggerakkan tasnya. Yang lain menegakkan punggung. Jika sebuah pemahaman membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain, maka itu bukan cahaya, tapi ujian. Suara itu tidak meninggi, namun setiap kata terasa jatuh tepat ke hati. Seorang pemuda menunduk. Seorang bapak menghela nafas panjang. Seorang ibu diam-diam menyeka air mata. Ia melanjutkan dengan mata terpejam. Dan jika sebuah kebenaran membuat kita ingin bersembunyi, takut dikenal, takut dipuji, maka jagalah ia, karena bisa jadi itu amanah. Ustaz besar itu memejamkan mata. Tangannya bergetar di atas mimbar. Tak ada yang tertawa lagi. Tak ada yang mencibir. Udara terasa berat, seolah ruangan dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Saat ia selesai, ia langsung menunduk, seakan takut kata-katanya sendiri. "Maaf," ucapnya lirih. "Saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami." Sunyi panjang menyelimuti masjid. Lalu, ustaz itu turun dari mimbar. Ia berdiri tepat di hadapannya. "Saudaraku," kata ustaz dengan suara bergetar. "Kata-katamu tidak hanya didengar, tapi dirasakan." Beberapa jamaah terperanjat. Yang lain saling pandang dengan mata berkaca-kaca. Lelaki itu gemetar hebat. Ia menunduk lebih dalam. "Tolong, jangan puji saya," katanya hampir menangis.
Saya takut menghilangkan apa yang sedikit ini. Ustaz itu menarik nafas panjang. Orang yang takut pujian biasanya dijaga Allah. Sejak detik itu, sesuatu berubah. Bukan karena suaranya keras, bukan karena wajahnya menawan, tapi karena kejujuran yang keluar dari suara pelan, yang tanpa izin manusia telah menggetarkan banyak hati. Dan ia tahu, setelah hari itu, bersembunyi tak akan pernah semudah sebelumnya. Takdir telah mendengar suaranya. Sejak hari itu, nama lelaki penjaga surau tak lagi sepenuhnya tersembunyi. Ia masih berusaha hidup seperti biasa. Menyapu halaman, membersihkan karpet, menyalakan lampu surau menjelang maghrib. Namun tatapan orang-orang telah berubah. Ada rasa segan, ada rasa ingin tahu. Dan itu membuat dadanya semakin sesak. Ya Allah, aku tidak siap. Bisiknya setiap malam. Suatu sore menjelang Isya, hujan turun deras. Angin membawa dingin yang menusuk tulang. Di tengah derasnya hujan, seorang perempuan berlari menuju surau sambil menggendong anak laki-laki yang tubuhnya lemas. "Tolong, tolong!" Suaranya bergetar. "Anak saya panasnya tinggi sejak pagi, tidak berhenti." Beberapa jemaah menoleh. "Bawa ke puskesmas saja." "Sudah malam, Bu." Namun entah mengapa langkah perempuan itu berhenti tepat di hadapan lelaki penjaga surau. "Saya tidak tahu harus ke siapa lagi." Tangisnya pecah. "Saya tolong doakan anak saya." Ia terkejut, wajahnya pucat. "Saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya tidak bisa apa-apa." "Tolong." Perempuan itu bersimpuh. "Saya yakin Allah mendengar doa orang yang dekat dengannya." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadanya. Ia mundur selangkah. "Jangan bilang begitu." Suaranya bergetar. "Jangan gantungkan harap pada saya." Anak itu mengerang lemah. Nafasnya berat. Hatinya berperang. Antara takut dipuji dan takut menolak amanah. Ia akhirnya berlutut. Bukan dengan percaya diri, melainkan dengan air mata. "Ya Allah," suaranya pecah. "Jika Engkau hendak menyembuhkan, maka sembuhkanlah. Jangan jadikan aku sebab yang terlihat." Ia meletakkan tangannya perlahan di kepala anak itu. Tak ada mantra, tak ada bacaan keras. Hanya istighfar dan syalawat yang lirih. Beberapa saat berlalu, tangisan berhenti. Tubuh anak itu yang tadi panas perlahan mendingin. Nafasnya teratur. Matanya terbuka. "Ibu," katanya lemah. Perempuan itu terisak. "Ya Allah, sembuh, dia sembuh." Jamaah yang menyaksikan saling pandang. Ada yang menutup mulut, ada yang menunduk gemetar. Lelaki penjaga surau itu langsung menarik tangannya. Wajahnya pucat pasi. "Ini bukan aku," katanya cepat. "Ini Allah, ini murni dari Allah." Ia berdiri tergesa, masuk ke dalam surau, mengunci diri. Malam itu sujudnya panjang dan basah. "Ya Rob," tangisnya tak tertahan. "Aku takut, aku benar-benar takut. Jika ini ujianmu, kuatkanlah. Jangan biarkan hatiku merasa memiliki apapun." Di luar, kabar mulai menyebar. Anak itu sembuh, didoakan penjaga surau. Dan di dalam surau kecil itu, seorang hamba gemetar. Bukan karena takdir menampakkan diri, tetapi karena takut tak mampu menjaganya. Karena ia tahu, setelah karomah pertama ini, ujian berikutnya akan jauh lebih berat. Kabar itu menyebar lebih cepat dari hujan malam itu. Pagi belum tinggi, namun halaman surau sudah dipenuhi orang-orang yang biasanya bahkan tak pernah singgah. Wajah-wajah penuh harap berdiri berdesakan, membawa doa, sakit, dan keinginan masing-masing. "Pak, anak saya susah tidur. Pak, usaha saya sepi. Pak, tolong doakan saya." Setiap panggilan itu terasa seperti belenggu di dadanya. Jangan panggil saya begitu," katanya lirih. "Saya hanya penjaga surau." Tapi mereka tak mendengar. Atau mungkin tak mau mendengar. Ada yang mencium tangannya, ada yang bersimpuh di kakinya. Ia menarik tangannya cepat, wajahnya pucat.
jangan lakukan ini. Demi Allah, jangan." Di antara kerumunan terdengar bisikan lain. Pantas saja dia alim. Wajar saja kalau doanya manjur. Namun tak semua mata memandang dengan kagum. Kalau benar hebat, kenapa baru sekarang? Jangan-jangan cuma kebetulan. Bisik-bisik itu menusuk, namun justru membuatnya bernafas lebih lega. Malam itu, tokoh desa datang lagi. "Kami ingin menjadikan Bapak pembimbing rohani desa." Ia langsung berdiri. "Tidak, saya mohon." "Kenapa menolak? Ini kesempatan mulia." Ia menunduk dalam-dalam. "Karena saya takut, bukan rendah hati. Saya takut jika hati saya rusak." Tokoh desa terdiam, bingung. Tekanan semakin berat. Orang-orang mulai datang dari desa sebelah. Nama yang dulu tak dikenal kini disebut berlebihan. Ia tak lagi bisa sholat dengan tenang. Setiap sujud terasa diawasi. Malam itu, ia berkemas. Tas kecil yang dulu menemaninya ia buka kembali. "Pergi saja," bisiknya pada diri sendiri. Bersembunyi lagi. Namun saat ia hendak melangkah, azan subuh berkumandang. Ia berhenti. Air matanya jatuh. "Jika aku pergi karena takut pujian, bukankah itu juga lari dari amanah?" Ia kembali duduk, menangis lama. Keesokan harinya, ia berbicara di hadapan jamaah. "Dengarkan saya," suaranya gemetar. "Jangan bergantung pada saya bisa salah, saya bisa jatuh." Beberapa orang terdiam, yang lain masih berharap. Ia menutup mata. "Jika Allah ingin menolong kalian, Dia tak butuh saya." Sejak hari itu, ia semakin banyak berdiam diri, semakin sedikit bicara. Karena baginya, pujian bukan anugerah, melainkan ujian paling berat. Dan ia tahu Allah belum selesai mengujinya. Ujian berikutnya akan memaksa takdir benar-benar terbuka. Hari itu, desa benar-benar gempar. Bukan lagi 1-2 orang yang datang ke surau, tapi puluhan. Ada yang dari desa seberang, ada pula yang menempuh perjalanan jauh sejak subuh. Mereka datang bukan dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan keyakinan yang menggetarkan hati lelaki penjaga surau itu. "Pak, mohon," kata seorang pria sambil terengah. "Istri saya pingsan sejak pagi. Tidak sadar." "Bawa ke rumah sakit," sahut seseorang. "Kami sudah, tapi sebelum dirujuk, izinkan kami ke sini," jawabnya hampir menangis. Lelaki itu mundur. "Jangan libatkan saya," katanya lemah. "Ini bukan tempat saya." Namun saat tandu sederhana itu diletakkan di serambi surau, perempuan itu tak bergerak sama sekali. Wajahnya pucat, nafasnya nyaris tak terasa. Kerumunan membisu. Di antara mereka ada yang berbisik sinis. "Kalau benar punya kelebihan, buktikan." Kalimat itu menusuk seperti pisau. Dadanya bergetar hebat. Ia ingin lari. Ia ingin menghilang. Namun suara lain berbisik di hatinya. "Ini bukan tentangmu." Ia berlutut perlahan. Tangannya gemetar tak terkendali. "Ya Allah, jika Engkau berkehendak menolong, maka tolonglah. Jangan jadikan aku apa-apa di mata mereka." Ia membaca Al-Fatihah pelan. Tak ada teriakan. Tak ada gerakan dramatis. Beberapa orang mulai ragu. Percuma. Sudah, angkat saja. Namun tiba-tiba, perempuan itu menarik napas panjang. Tubuhnya bergerak. Matanya terbuka perlahan. Akhir, suaranya lirih. Tangis pecah seketika. "Ya Allah! Allahu Akbar!" Suasana berubah kacau oleh takbir dan air mata. Lelaki penjaga surau itu tersentak. Ia berdiri cepat. "Cukup!" Suaranya tegas untuk pertama kalinya. "Jangan lihat saya." Ia menunjuk ke langit. "Lihat dia." Sebagian orang jatuh terduduk. Sebagian lain menunduk ketakutan. Namun di sudut kerumunan,
Wajah-wajah iri membatu. Ini terlalu berlebihan. Bahaya kalau dibiarkan. Malam itu kabar menyebar ke seluruh penjuru. Tak lagi bisikan, melainkan keyakinan. Ia kembali mengurung diri di surau. Sujudnya malam itu bukan lagi tangis biasa. Itu jeritan hati. Ya Rob, aku sudah tak mampu bersembunyi. Jika engkau terus menampakkan ini, jagalah aku dari diriku sendiri. Ia tahu, setelah kejadian ini, tak akan ada lagi ruang untuk meremehkannya. Karomah yang terjadi di hadapan banyak mata, tak bisa disangkal, tak bisa ditutup, tak bisa diputar ulang. Dan bersamaan dengan itu, takdirnya kini bukan hanya diuji oleh pujian, tetapi juga oleh kedengkian manusia. Ujian yang lebih berat sedang menunggu di depan. Tak semua orang mampu menerima cahaya yang tiba-tiba terang. Sebagian justru merasa silau, lalu memilih menutup mata. Beberapa hari setelah peristiwa itu, suasana desa berubah dingin. Senyum yang dulu muncul, kini bercampur tatapan curiga. Di balik salam yang diucap pelan, tersimpan bisik-bisik yang lebih tajam dari pisau. Ini sudah keterlaluan. Bisa-bisanya orang seperti dia diagung-agungkan. Di sebuah rumah, beberapa tokoh berkumpul diam-diam. Kita harus hentikan ini. Desa ini bukan tempat kultus. Nama lelaki penjaga surau disebut, tanpa menyebut wajahnya. Seakan ia telah berubah menjadi ancaman. Kabar fitnah pun mulai beredar. Katanya dia pakai ilmu aneh. Katanya dia menyimpang. Kata-kata itu sampai ke telinganya dari seorang jamaah tua yang menangis. "Pak, hati-hati. Mereka membicarakan Bapak." Ia hanya tersenyum kecil. "Biarkan," katanya pelan. "Fitnah lebih ringan daripada pujian." Tapi malam itu hatinya retak. Ia duduk lama di depan sajadah. Bukan menangis keras, tapi hancur perlahan. "Ya Allah, aku tak pernah meminta ini." Suatu sore sekelompok orang datang ke surau. Wajah mereka keras. "Kami ingin bicara." Ia berdiri, menunduk hormat. "Kami dengar Bapak mengobati orang," kata salah satu dengan nada tajam. "Itu tidak boleh sembarangan." Ia menjawab tenang. "Saya tidak mengobati siapapun. Saya hanya berdoa." Doa atau tidak, ini menyesatkan masyarakat. Kata itu menusuk. Ia menelan ludah. "Jika kehadiran saya membuat gaduh, saya akan pergi." Mereka terdiam. Tak menyangka jawabannya bukan perlawanan. Namun fitnah terus berjalan. Nama baiknya dipertanyakan. Niatnya dicurigai. Sebagian jamaah menjauh. Sebagian lagi diam ketakutan. Di antara semua itu, ia tetap membersihkan surau, tetap azan saat waktunya tiba, tetap menyapu halaman seakan tak ada terjadi apa-apa. Malam itu seorang anak kecil mendekat. "Pak, kenapa orang-orang marah sama Bapak?" Ia tersenyum lalu mengusap kepala anak itu. Karena tidak semua orang siap menerima cahaya. Ia kembali bersujud. "Ya Rob, jika ini caramu membersihkan hatiku, aku terima." Ia tahu, diterima manusia bukan tanda benar. Ditolak manusia bukan tanda salah. Dan saat banyak orang sibuk menjatuhkannya, Allah justru sedang meninggikannya dengan cara yang hanya dipahami oleh hati yang sabar. Ujian belum selesai. Takdir belum menutup kisahnya. Karena setelah fitnah, akan datang saat di mana kebenaran berdiri sendiri. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Angin mengguncang pepohonan, seakan ikut membawa kegelisahan yang menyelimuti desa. Di tengah gelap dan derasnya hujan, suara teriakan memecah kesunyian. "Tolong! Tolong!" Sebuah rumah di ujung desa terbakar. Api menjilat dinding bambu dengan cepat.
sementara hujan justru membuat kepanikan semakin jadi. Warga berlarian, sebagian membawa ember, sebagian hanya berteriak bingung. Di dalam rumah itu, seorang lelaki tua masih terjebak. "Bapak masih di dalam!" teriak seseorang. Asap hitam mengepul, tak seorang pun berani mendekat. Di tengah kekacauan itu, seseorang berteriak, "Panggil penjaga surau!" Nama yang selama ini diperdebatkan, disurigai, bahkan difitnah, kini dipanggil dengan harap yang putus asa. Ia datang tergesa, wajahnya basah oleh hujan dan air mata. "Jangan panggil saya begitu," katanya lemah. "Saya tidak punya apa-apa." Api semakin besar, jeritan terdengar dari dalam. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berdiri menghadap rumah yang terbakar. Tangannya terangkat, bibirnya bergerak lirih. "Hasbiyallah, la ilaha illa huwa." Tak ada yang tahu kenapa, namun api di bagian depan tiba-tiba melemah. Asap menipis, jalan kecil terbuka. Beberapa warga terperangah. Ia masuk dengan langkah mantap. Tak lama kemudian, ia keluar, menopang tubuh lelaki tua itu. Tangis pecah. Takbir menggema di tengah hujan. Tak ada luka bakar, tak ada jelaga di pakaiannya. Warga terdiam, bahkan mereka yang memfitnahnya tak mampu berkata apa-apa. Ia menurunkan lelaki tua itu lalu mundur cepat. "Ini bukan saya," katanya tegas. "Jika Allah tidak menjaga, saya sudah mati." Beberapa orang menangis, beberapa bersimpuh. Tokoh yang dulu menentangnya mendekat dengan wajah pucat. "Kami salah," katanya lirih. "Kami menuduh tanpa ilmu." Ia menunduk. "Saya juga salah jika hati saya pernah tersentuh pujian." Malam itu tak ada lagi perdebatan, tak ada lagi fitnah. Takdir telah berbicara. Ia kembali ke surau dalam diam. Sujudnya panjang. "Ya Allah, Engkau telah menampakkan apa yang aku takutkan. Jika ini jalanmu, aku pasrah." Ia tahu, setelah malam itu, ia tak bisa lagi bersembunyi. Bukan karena ia ingin terlihat, tetapi karena takdir Allah telah mendahuluinya. Dan saat kebenaran berdiri tanpa dibela, manusia hanya bisa menunduk di hadapan kehendaknya. Setelah malam itu, desa tak pernah benar-benar sama. Bukan karena lelaki penjaga surau berubah, tetapi karena manusia akhirnya melihat apa yang selama ini tersembunyi. Namun justru saat namanya disebut dengan hormat, ia semakin tenggelam dalam diam. Ia menolak duduk di depan, menolak dipanggil ustadz, menolak setiap sanjungan yang diarahkan padanya. "Panggil aku seperti dulu," katanya lembut. "Penjaga surau." Setiap pagi ia tetap menyapu halaman dengan sapu lidi yang sama. Setiap sore, ia mengelap karpet dengan tangan sendiri. Tak ada yang berubah, kecuali cara orang memandangnya. Suatu hari, seorang pemuda yang dulu mencibir mendatanginya. "Pak, bagaimana caranya agar Allah meninggikan derajat seseorang?" Ia terdiam lama, lalu tersenyum kecil. "Rendahkan dirimu," jawabnya pelan. "Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah." Pemuda itu menunduk, air matanya jatuh. Malam-malamnya semakin sunyi. Ia semakin lama bersujud, bukan meminta karomah, tetapi meminta keselamatan hati. "Ya Rob," doanya lirih, "jika Engkau angkat aku tanpa aku minta, maka jangan biarkan aku jatuh karena merasa pantas." Ia tahu,
Tak semua wali Allah dikenal, dan yang dikenal pun seringkali diuji lebih berat. Beberapa bulan kemudian, ia menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Surau itu tetap berdiri, bersih, rapi, seakan ia masih ada. Di atas sajadah lusuh, tertinggal secari kertas bertuliskan tangan sederhana. Jika kalian mencariku, carilah aku dalam sujud kalian. Jangan gantungkan harap pada manusia, gantungkanlah pada Allah. Orang-orang menangis membacanya. Kini kisahnya hanya tinggal cerita, namun jejaknya tetap hidup dalam hati orang-orang yang belajar ikhlas, belajar diam, belajar tunduk. Karena sejatinya, kemuliaan bukan saat manusia mengangkat kita, tetapi saat Allah menjaga hati kita meski berada di tempat paling tinggi. Dan Ia telah memilih jalan itu. Sahabat sekalian, kisah ini mengajarkan kita bahwa kemuliaan sejati bukanlah saat manusia memuji, tetapi saat hati tetap tunduk meski Allah mengangkat derajat kita. Tidak semua yang diremehkan itu hina, dan tidak semua yang dipuji itu mulia. Allah memiliki caranya sendiri dalam memilih dan meninggikan hamba-hambanya. Jika hari ini kita diremehkan, dihina, atau dilupakan, jangan bersedih. Bisa jadi justru saat itu, Allah sedang menjaga hati kita dari kesombongan. Dan jika suatu hari Allah memberi kelebihan, berhati-hatilah, karena pujian bisa menjadi ujian yang paling halus. Semoga kisah ini menguatkan iman kita, melapangkan hati kita, dan menjauhkan kita dari cinta dunia yang berlebihan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe agar kisah-kisah penuh hikmah ini terus berlanjut. Tulis di kolom komentar, Masya Allah, sebagai doa dan zikir kita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.